kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cyberbullying. Kita tahu teman-teman bahwa cyberbullying itu sudah merebak di mana-mana ya. Dulu kita tahu bahwa bully itu hanya bisa dilakukan secara langsung ya, secara langsung di dunia nyata. Namun di era yang serba digital seperti ini, bully bisa dilakukan secara daring atau online. Nah, bully yang dilakukan secara daring atau online itu dinamakan cyberbullying. Di kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu cyberbullying, siapa sih korbannya, dan siapa sih pelakunya. Dan nanti kita kupas tuntas semuanya, oke? Maka dari itu langsung aja kita langsung masuk untuk di awal ya. Tentunya kita harus tahu dulu tuh apa pengertian dari cyberbullying. Nah teman-teman, cyberbullying sendiri itu merupakan perilaku melecehkan dan merendahkan seseorang yang dilakukan di dunia maya menggunakan internet atau telepon. Nah, cyberbullying sendiri bisa dibilang sebagai kejahatan di dunia maya seperti pencemaran nama baik dalam bentuk teks atau gambar, termasuk foto dan video melalui internet, smartphone, atau media elektronik yang lainnya. Nah, bentuk lain dari cyberbullying sendiri dengan memakai data pribadi korban seperti nama aslinya, kemudian alamat kantornya maupun sekolahnya ya. Kemudian dimaksudkan untuk mempublikasikan gosip yang tak sedap atau memalukan yang merusak nama baik si korban di sebuah halaman atau forum online. Nah, kita tahu teman-teman, forum online itu sekarang ini banyak sekali, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, dan forum-forum online yang lainnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman, saran bagi yang pernah merasa dibully. Nah, jika kita menjadi korban cyberbullying ya, jangan melawan gitu ya. Jangan melawan dengan sang pelaku sehingga membuat suasana semakin kacau. Jadi pelaku bullying itu menyukai sebuah reaksi. Dia akan senang jika kita meresponnya. Begitu sebaliknya teman-teman, ketika kita nggak nanggepin si pelaku yang membuli kita itu, ternyata dia hanya berani mengolok-olok kita di dunia maya aja gitu. Sedangkan pada saat bertemu langsung, si pelaku hanya diam biasanya dan cenderung membungkuk. Saya nggak ingin natap kita gitu pada saat berpapasan. Jadi menghindarlah kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian contoh perilaku cyberbullying sendiri ada beberapa teman-teman. Menurut Cyberbullying Research Center, ada banyak tindakan yang tergolong dalam kategori cyberbullying. Nah, di antaranya adalah yang pertama itu jelas menyebarkan gosip. Nah, ini sudah turun-temurun ya teman-teman dari lama. Teman-teman tahu sendirilah siapa yang suka ngegosip gitu kan. Nah, yang kedua itu ada mengirim pesan kasar ya melalui media forum online ya, ada di Facebook, di Twitter, di Instagram seperti itu kan ada yang namanya direct message atau inbox. Nah, itu bisa digunakan untuk mengirimkan pesan. Nah, pesan itu kalau orang pelaku cyberbullying biasanya mengirim kata-kata kasarnya itu lewat situ kayak gitu. Misalnya ada orang yang dibully gitu. Nah, bulinya lewat inbox atau direct message. Nah, itu namanya cyberbullying. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada menyebarkan foto dan aib. Ya, ini sensitif ya teman-teman. Jadi ada orang yang punya foto atau video aib mereka itu disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sebenarnya ya tidak boleh, cuman ya namanya cyberbullying ya gimana lagi kan. Terus yang selanjutnya ada berkata-kata kasar gitu ya. Tadi berkata-kata kasar ketika di forum online, berkata-kata kasar ya, kaki 4 keluar semua dan lain sebagainya, itu termasuk cyberbullying. Kemudian menyabotase handphone. Jadi misalnya nih ada orang punya Facebooknya karena handphonenya itu disabotase, jadi Facebooknya kan bisa dibuka orang lain tuh. Nah, itu bikin status yang enggak gitu, yang
mencemarkan nama baik si korban. Nah, itu salah satu contoh teman-teman. Kemudian mencuri password. Mencuri password ini ada berbagai macam cara. Nah, di era digital seperti ini ada yang namanya phishing, ada yang namanya ransomware dan lain sebagainya. Saya nggak perlu jelaskan itu. Yang jelas itu ada suatu kejahatan dunia maya yang tidak dibenarkan ya. Itu sangat mengganggu, sangat merugikan kita, terutama bagi si korban. Nah, kemudian membuat club haters. Jadi dia mau pelaku itu membuat sebuah gerombolan, sebuah kumpulan untuk membuli seseorang gitu. Jadi ternyata bully itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tapi oleh kelompok juga gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada mengirimkan virus. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada yang namanya ransomware, ada yang namanya virus gitu ya, virus yang dikirimkan ke device kita, entah itu HP maupun laptop ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian menyebarkan foto menyebarkan foto yang itu tadi, foto aib kita tadi disebarkan tanpa seizin kita. Itu teman-teman contoh perilaku cyberbullying. Nah, lalu yang selanjutnya, apa sih tanda-tanda korban cyberbullying? Nah, tanda-tandanya itu diantaranya adalah korban itu jadi nggak mau membuka sosial media gitu, karena ya trauma mungkin ya, dikata-katain atau direndahkan dan sebagainya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya nggak pengen ngumpul bareng teman, jadi lebih ke jadi introvert sebenarnya teman-teman. Jadi nggak mau berbaur, nggak mau bersosialisasi sama teman-temannya. Nah, kemudian ada nggak pede dan merasa nggak dihargai. Nah, padahal belum tentu teman-teman orang yang menjadi korban cyberbullying itu dia itu tidak berharga, belum tentu. Justru bisa sebaliknya. Tapi kebanyakan orang yang dibully melalui media massa itu pasti akan merasa nggak pede dan juga merasa nggak dihargai. Nah, kemudian yang terakhir itu tanda-tandanya atau ciri-cirinya itu sering mengeluh sakit kepala dan mual. Ini karena efek pikiran ya teman-teman. Tentunya ketika kita dibully maka kita akan overthinking. Kenapa sih aku tuh kok bisa kayak gini? Nah, itu akan mengakibatkan kita sakit kepala dan mual. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika kita sudah tahu apa itu cyberbullying, siapa sih korbannya, siapa sih pelakunya, maka what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama itu curhat gitu ya. Jadi menyimpan semua kekesalan sendiri justru hanya bikin kita jadi depresi gitu. Kita jadi ngerasa sendiri dan terasing. Nah, makanya kita harus curhat sama siapa ya, sama orang yang kita percaya. Nah, kemudian ada yang kedua itu evaluasi diri. Nah, evaluasi diri itu semakin kita membahas, para pembuli itu justru makin seneng gitu karena ngerasa ada yang menanggapi. Nah, yang saya katakan di awal tadi bahwa kalau ada yang ngebully kita ya udah biarin aja gitu. Kalau kita tanggapin, justru orang yang ngebully kita itu malah jadi seneng karena itu yang mereka harapkan. Nah, gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya itu diblokir. Nah, kalau kita udah tahu nih, oh dia itu suka ngebully kita, dia itu suka ngerendahin kita, udah blokir aja, selesai. Entah itu di WhatsApp, entah itu di Facebook, entah di Instagram, entah di Twitter. Kalau emang itu membawa hal negatif bagi kita, langsung aja diblokir. Kita nggak rugi kok, kita nggak rugi kehilangan orang semacam itu. Justru kita akan merasa lebih damai ketika kita memblokir kontak tersebut. Nah kemudian simpan semua bukti teman-teman. Jadi simpan semua bukti otentik bahwa kamu itu pernah dibully atau kamu itu sedang dibully. Jadi di screenshot atau di video atau di apalah dibikin berkas kayak gitu, atau di print supaya apa, untuk sebagai barang bukti. Karena menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika yang udah disahkan tanggal 25 Maret tahun 2008, para pelaku cyberbullying bisa dijerat pasal 27 dalam bab perbuatan yang dilarang
dilarang dengan sanksi pidana lebih dari 5 tahun, teman-teman. Jadi kalau teman-teman jadi korban bullying, di screenshot aja gitu, korban cyberbullying maksudnya, itu di screenshot aja, atau disimpan. Nah, itu bisa dilaporkan, bisa ditindak pidanakan, karena memang itu salah satu kejahatan dunia maya. Nah, itu teman-teman ya, itu tadi yang harus kita lakukan ya, makanya stop cyberbullying right now. Jadi mulai dari sekarang itu stop cyberbullying. Siapapun yang melihat video ini, stop cyberbullying. Karena apa? Indonesia menempati peringkat kedua setelah Amerika Serikat. Keinginan untuk dikenal dan terkenal ini membuat orang mengumbar informasi detail tentang dirinya. Mereka nggak sadar bahwa hal ini bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Nah, 52% responden mengaku pernah membuli seseorang melalui Twitter dan Facebook. Sekitar 69,84% dari 126 pembaca kawanku pernah merasa dibully melalui Twitter dan Facebook. Dan 56 responden mengaku Facebook adalah media yang paling banyak digunakan untuk cyberbullying, teman-teman. Nah, menurut penelitian yang dilakukan di Universitas Northwestern, Amerika Serikat, blogger remaja paling rentan mengalami kasus cyberbullying. Nah, teman-teman, menurut data dari Cyberbullying Research Center di Amerika Serikat, dibandingkan remaja laki-laki, remaja perempuan justru lebih sering menjadi korban cyberbullying. Ya, jadi korban cyberbullying itu malah justru kebanyakan perempuan, teman-teman. Ya. Dan ternyata 4 dari 10 siswa SMA di Amerika Serikat pernah mengalami pembajakan akun Twitter atau Facebook. Nah, 1 dari 10 remaja di Amerika Serikat pernah dipermalukan dengan cara menyebar luaskan foto-foto pribadi tanpa izin. Nah, apa tindakan cyberbullying yang paling sering diterima gitu ya. Jadi saya akan sebutkan dengan persentase, teman-teman ya. Yaitu diejek dengan kata-kata kasar. Itu 53,97%. Rata-rata orang ngebully itu ya dengan kata-kata kasar kayak gitu, teman-teman. Kemudian digosipin itu 40,48%. Jadi banyak ya, kita tahu sendiri ya siapa yang sering gosip. Terus biasanya kan orang-orang ngumpul ngosipin si A, si B kayak gitu ya, seperti itu. Nah, terus akun Twitter dan Facebook dibajak, itu yang juga menjadi faktor kita menerima cyberbullying gitu ya. Kalau akun Facebook kita udah dipegang orang lain ya udah gitu ya, mau gimana lagi ya. Paling kita bisa ngereset sandinya untuk bisa apa istilahnya, untuk kemudian menghapus status atau story yang kurang mengenakan, baru kita ganti sandinya. Cuman kan udah kelewat dibuka sama orang lain gitu ya. Mungkin kedepannya untuk data pribadi seperti Facebook, Instagram itu harus lebih disimpan baik-baik, jangan sampai orang lain tahu. Karena yang namanya password itu adalah privacy, jadi nggak boleh orang lain tahu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dipermalukan karena tadi yang akun Twitter dan Facebook dibajak itu 3,97%, teman-teman. Nah, kemudian dipermalukan karena foto-foto pribadi disebarluaskan ya. Itu persentasenya 1,59%. Jadi banyak orang yang mungkin HP-nya jatuh, memorinya jatuh, itu kan dalamnya ada foto-foto. Nah, itu foto-foto atau videonya itu disebarluaskan tanpa izin yang punya. Jadi ya namanya aib disebarkan ya udah pasti di komen sama orang-orang di sosial media, ya udah dibully kayak gitu. Nah, kesimpulannya 84,14% responden setuju kasus cyberbullying harus diselesaikan secara langsung. Nah, kemudian apa sih dampak cyberbullying paling nyata yang pernah kita alami? Yang pertama, saya juga akan sebutkan hal ini dalam persentase, teman-teman. Merasa terasing dan tidak punya teman ya. Jadi orang yang menjadi korban bullying itu pasti merasa saya itu nggak pantas gitu. Saya nggak pantas jadi temannya dia, ya nggak punya teman jadi. Padahal bukan seperti itu. Ini persentasenya ada 38,10% ya. Orang
itu merasa terasing dan tidak punya teman. Kemudian malas membuka akun Twitter atau Facebook mereka, gitu ya teman-teman. Nah, mereka yang menjadi korban cyberbullying itu pasti merasa males gitu, merasa males ngebuka Twitter atau Facebook mereka, karena ya di dalam Facebook sama Twitter adanya cuman bully gitu, jadi mereka males ngebuka itu. Nah, kemudian ada yang selanjutnya itu nggak mau masuk sekolah. Ini dikhususkan untuk anak-anak yang masih sekolah, ya anak-anak atau remaja lah gitu ya, masih SD, masih SMP, SMA gitu, atau bahkan anak kuliahan. Jadi dia ngebolos gitu, jadi malas masuk ke sekolahan. Kan apa ya, karena kita sekolah ya, ketika sekolah dibully gitu, jadi mereka ngerasa ya lebih baik di rumah aja seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah depresi teman-teman ya, depresi. Nah, tadi yang malas membuka akun Twitter dan Facebook mereka itu tadi presentasinya ada 35,71% teman-teman. Yang nggak mau masuk sekolah itu 14,29%, dan yang terakhir merasa depresi itu 11,90%. Ya gimana nggak depresi ya kan, kita direndahkan, kita diolok-olok gitu kan ya, siapa sih nggak depresi gitu. Nah, berdasarkan data dari cyberbullying statistik, 58% remaja memilih tidak menceritakan perlakuan yang dialami di sosial media kepada orang tua mereka. Padahal ini ya kita tahu sih, paling mereka ya merasa ya takut gitu ya, merasa ketakutan. Cuman ya seharusnya disampaikan aja, kan orang tua bakal ngebantu kita gitu. Kemudian teman-teman, sayangnya 42% responden nggak melakukan tindakan apapun ketika dibully lewat Twitter atau Facebook. Bahkan 76,19% dari mereka mengaku malas menanggapi perlakuan tersebut. Ya, padahal saya udah sebutin tadi bahwa cyberbullying itu adalah termasuk tindak pidana, jadi harusnya sah-sah aja gitu dilaporkan gitu, karena itu bisa ditindak, bisa diproses. Sayangnya itu 42% malah lebih untuk membungkam, menutup mulut kayak gitu. 72,22% responden menganggap membuli seseorang lewat internet justru lebih aman. Soalnya pelaku nggak perlu menghadapi langsung reaksi si korban. Tindakan ini termasuk dalam tindakan pengecut sebenarnya. Cuman ya gimana lagi kan, sosial media gitu. Kemudian 64,29% responden mengaku membuli teman lewat sosial media karena target bully memang menyebalkan. Jadi berawal dari balas dendam ya tadi. Jadi berawal dari situ udah dibully gitu. Tuh teman-teman. Nah, motivasi seseorang ini yang selanjutnya teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman, motivasi seseorang melakukan cyberbullying itu yang pertama marah, sakit hati, balas dendam, atau karena frustasi. Yang selanjutnya haus kekuasaan dengan menonjolkan ego dan menyakiti orang lain. Kemudian merasa bosan dan memiliki kepandaian melakukan hacking ya kan, tadi kan, mencuri password, menggunakan phishing, menggunakan ransomware dan sebagainya. Kemudian cyberbullying dilakukan hanya untuk hiburan saja, menertawakan atau mendapatkan reaksi. Kemudian ketidaksengajaan, misalkan berupa reaksi atau komentar impulsif dan emosional. Itu teman-teman, itu yang memotivasi seseorang untuk melakukan cyberbullying. Jadi gitu ya teman-teman, kita tadi udah tahu siapa pelaku cyberbullying, siapa sih korbannya, dan apa aja sih penyebabnya, dan juga kita tahu prosentase dari cyberbullying itu sendiri, dan banyak hal yang tadi kita kupas. Nah gitu teman-teman, tadi udah kita kupas semuanya, udah kita kulik satu persatu. Nah, ini tiba di akhir sesi video ini teman-teman. Ya, terima kasih udah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa stop cyberbullying dari sekarang juga. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Selamat dan sukses selalu.